Mereka selalu merevisi, hobi merevisi, gemar merubah kitab mereka sendiri. Karena apa? Dengan alasan yang klasik katanya. Karena perkembangan bahasa. Ya, itulah itu. Revisi lagi. 2023 revisi, 2024 ada lagi ntar. Aduh. Aduh. Iya, kemarin saya baru menerima Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan sebetulnya TB2 ini sudah pernah diterbitkan di masa yang lalu. Mungkin karena ada dirasa kekurangan-kekurangan di beberapa hal sehingga penerbitan itu kemudian ditarik kembali. Dan ada 3 hal yang akan saya sampaikan terkait dengan terbitnya edisi yang kedua ini. Karena hal ini terkait dengan orang-orang yang mempertanyakan hal tersebut dan bahkan mengkritisinya secara negatif. Kalau kita mengkritik secara positif itu bagus, tidak masalah. Tapi ada orang-orang tertentu yang memberikan serangan secara negatif terhadap terbitnya edisi yang kedua ini. Jadi ini semacam tinjauan singkat terhadap Alkitab TB2 Lai. Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi tampilan, ya ini edisi yang kedua, Alkitab Lai edisi yang kedua. Kalau kita lihat dari sisi tampilannya dibandingkan dengan terjemahan baru edisi yang pertama, memang itu terlihat perbedaan dari tampilan fisiknya. TB2 itu terlihat lebih tipis dibandingkan dengan edisi yang pertama. Ini kelihatan lebih tipis dibanding edisi pertama, itu agak lebih tebal. Dan total halaman edisi pertama itu adalah, kalau di Perjanjian Lama itu 1032 halaman. Tapi kalau di PB itu setebal 310 halaman. Sedangkan kalau di TB2 itu Perjanjian Lama cuma 960 halaman. Jadi kalau di edisi pertama 1032, maka di TB2 itu 960, berkurang. Ya. Dan di perjanjian barunya sebelumnya di edisi yang pertama 310, maka di edisi yang kedua hanya 290 halaman. Jadi memang lebih tipis. Lalu kalau kita melihat di bagian belakang ini ada kamus Alkitab. Kalau edisi yang pertama itu sebanyak 7 halaman, sedangkan edisi yang kedua ada 9 halaman. Memang lebih banyak halamannya karena di kamusnya itu lebih rinci, saya lihat lebih rinci, dan ada istilah yang diartikan lebih sesuai dengan bahasa aslinya dan lebih rapih susunan kamusnya itu, ya, sehingga dia lebih banyak halamannya. Jadi itu perbandingan dari secara fisik, ya, yang TB2 ini lebih tipis. Lalu yang kedua, mengapa harus ada Alkitab terjemahan edisi yang kedua? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang itu. Beberapa waktu yang lalu, saya memang ditanya tentang hal ini. Kenapa kok Alkitab direvisi lagi? Jadi, teman saya ini menonton YouTube, lalu melihat ada terjemahan edisi yang kedua, edisi revisi. Lalu dia tanya, kenapa harus direvisi lagi? Apa ada yang salah terhadap edisi yang sebelumnya? Nah, saat itu saya menjawabnya secara singkat, dan ini adalah sebetulnya pertanyaan yang tulus, yang didasari pada rasa ingin tahu kepada sesuatu yang memang benar-benar dia belum tahu atau belum mengerti. Karena ini ditanyakan oleh rekan saya di gereja. Tetapi hadirnya TB2 ini bisa memunculkan serangan dari pihak non-Kristen, dan itu sudah terbukti. Ada serangan-serangan yang ditujukan kepada edisi yang kedua ini. Mereka mengatakan bahwa itu membuktikan kepalsuan Alkitab dari orang Kristen. Kenapa? Karena banyak versinya. Kitab yang punya begitu banyak versi membuktikan bahwa kitab itu tidak orisinil lagi, atau bukti bahwa ada perubahan dalam firman Tuhan. Seperti yang terlihat di dalam video ini, ya. Coba saudara nonton video ini. Di zaman teknologi sekarang, semuanya dapat kita ketahui, dapat mudah dibongkar, sehingga tidak ada yang dapat tersembunyi bahkan dari
kebenaran kitab suci pun. Mereka selalu merevisi, hobi merevisi, gemar merubah kitab mereka sendiri. Karena apa? Dengan alasan yang klasik katanya. Karena perkembangan bahasa. Ya, itulah. Karena kita sekarang udah di zaman teknologi yang canggih, kita dapat mengetahui teks asli itu bagaimana, cara menerjemahkannya seperti apa, sehingga sesuatu hal yang salah tidak dapat ditutup-tutupi lagi. Apalagi zaman sekarang banyak apologet dari agama Islam yang mengerti bahasa Ibrani, sehingga semuanya terbongkar ke permukaan. Setelah itu revisi lagi. 2023 revisi, 2024 ada lagi ntar. Aduh. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 79 tersebut dapat kita ketahui kelakuan siapa yang selalu merubah-rubah kitabnya. Nah, itulah orangnya gitu. Lalu mereka menjawab seperti ini, ikhwan fillah. Itu kan cuma terjemahannya yang kami ubah. Bukan berarti kami mengubah ajarannya atau isinya. Sebelum saya menjawab pertanyaan seperti itu, coba kita lihat dulu video pendeta satu ini. Begitu, naskah asli kita boleh katakan berada dalam tangan Tuhan. Kalau begitu, kenapa bisa hilang kalau berada dalam tangan Tuhan? Memang Tuhan mau itu hilang. Sudah paham logika yang saya mau sampaikan? Tuhan memang mau dan mengizinkan naskah yang asli dari Alkitab itu hilang dan tidak perlu ada. Setelah saya pikir-pikir lama sekali, kenapa ya kalau ada yang asli kan bagus. Nanti kalau ada orang yang bertanya, mana aslinya? Kan kita bisa langsung tunjukkan. Tapi pikiran saya bukan pikiran Tuhan. Ya, pikiran kita manusia bukan pikiran Tuhan. Itu adalah pernyataan pendeta dari kalian sendiri. Nah, bahwa kitab kalian itu tidak ada yang aslinya. Sudah hilang gitu. Nggak ada lagi yang aslinya. Makanya seenak udel kalian untuk mengubah kitab kalian. Nah, kayak gitu. Jadi jangan salahkan saya. Itu pernyataan pendeta Anda sendiri gitu ya. Jadi saya tidak punya kepentingan untuk membahas ini sebenarnya. Hanya saja di sini saya menguatkan iman umat Islam semua. Saya sangat bersyukur saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Quran kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh orang di dalam video itu jelas adalah sebuah bumerang. Karena dia sedang berusaha menyerang posisi orang lain, tetapi tanpa dia sadari, dia justru sedang menyerang dirinya sendiri. Dia sedang menampar mukanya sendiri. Karena sebetulnya dia seposisi dengan orang yang dia serang itu. Perlu Anda ketahui bahwa bukan hanya kitabnya orang Kristen, tetapi kitab non-Kristen pun punya versi-versinya. Punya beberapa versi, revisi, edisi revisi. Misalnya Al-Quran itu sendiri. Anda bisa melihat beberapa berita berikut ini ya, dari Kanwil Kemenak DIY misalnya, yang mengatakan bahwa Kemenak itu luncurkan terjemahan Al-Quran edisi penyempurna. Kalau mereka mengatakan edisi penyempurna, berarti yang sebelumnya itu edisi yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan. Nah, berarti kan ada perubahan di sana. Lalu ada berita tentang ditemukannya 3.229 kesalahan terjemahan Al-Quran versi Kemenak RI. Beritanya ini ya. Ini berarti perlu edisi revisi untuk memperbaiki kesalahan itu. Perlu revisi, karena kalau tidak, berarti kita membiarkan, berarti mereka sedang membiarkan kesalahan yang sebanyak ribuan itu terus dibaca. Maka itu perlu direvisi. Berarti di sana terjadi ada perubahan lagi di revisi tersebut. Dan masih banyak berita-berita yang lain. Saudara bisa cari itu di Google. Nah, bagaimana jika para polemikus itu, seperti yang di dalam video tadi itu, melihat hal ini? Berani tidak mengatakan bahwa Quran telah mengalami perubahan. Maka para pengkritik itu sebetulnya sedang mempermalukan diri mereka sendiri.
Mereka sedang menerapkan ada standar ganda di sana. Bagi saya tidak masalah jika Al-Quran itu direvisi, tidak masalah. Karena semua dokumen kuno, jika itu mau dialih bahasakan ke bahasa-bahasa yang lain, pasti tidak akan sempurna. Karena adanya gap waktu yang begitu panjang, sehingga ada pergeseran-pergeseran bahasa. Itu sama juga dengan terjadi dalam Alkitab. Ini jawaban singkat saya, dan nanti sebentar saya akan berikan contoh-contohnya. Nah, sekarang begini. Mengapa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu membuat terjemahan edisi yang kedua? Ya, setelah sebelumnya ada edisi yang pertama, lalu ada terjemahan yang lama. Saudara bisa lihat penjelasan itu yang disampaikan di dalam YouTube channel daripada Lembaga Alkitab Indonesia. Bisa menjelaskan penjelasan dari Dr. Anwar Chen tentang hal tersebut. Paling tidak ada beberapa hal, 2 hal saja yang saya catat di sini. Dan saya ambil dari buku ini yang merupakan penjelasan singkat Alkitab edisi yang kedua, TB2 ya. Saya sebagian ambil dari sini dan sebagian ada yang saya tambahkan. Yang pertama, mengapa perlu adanya edisi yang kedua? Itu karena adanya perkembangan bahasa. Tadi sudah disinggung dalam videonya orang tadi itu ya. Nah, perubahan bahasa itu adalah salah satu alasan utama mengapa Alkitab itu perlu diperbarui dari masa ke masa. Ada bahasa tempo dulu yang kalau kita terapkan di zaman sekarang ini, itu sudah menjadi tidak relevan lagi karena sulit untuk dipahami. Mengapa? Karena kita tidak bisa menahan laju perkembangan bahasa yang begitu signifikan perubahannya. Jadi kalau kita melihat sejarahnya ya, Alkitab terjemahan baru itu terbit tahun 1974. Namun, proses penyiapannya itu telah dimulai pada awal 1950-an. Sebelumnya, umat Kristiani di Nusantara itu menggunakan terjemahan berbahasa Melayu. Di antaranya Alkitab terjemahan Dr. H.C. Klinkert abad ke-19 dan Perjanjian Baru terjemahan dari Pendeta W.A. Bode abad yang ke-20. Dengan beberapa kitab pel. Sementara Alkitab terjemahan baru masih sementara di proses penyelesaiannya, kedua terjemahan tadi itu pernah digabungkan oleh LAI dan diterbitkan pada tahun 1998. Nah, Alkitab edisi darurat inilah yang dikenal dengan Alkitab terjemahan lama. Jika kita melihat dari beberapa terjemahan ini, yang dikerjakan dalam selang waktu yang sangat panjang, maka pasti terlihat adanya perubahan bahasa di sana. Pasti itu terlihat ada perubahannya bahasa. Misalnya kalau kita melihat terjemahan Klinkert ya, tahun 1879, di dalam Kejadian 1 ayat 1, di situ tertulis seperti ini ya, bahwa pada Moela pertama dijadikan Allah akan langit dan Boemi, maka Boemi itoe lagi tejampoer Bawer, Adanja, Ija itoe, Soetoe, Lawet, Jang ketoe toepan, Kelam kaboet. Maka roh Allah berlajang-lajang di atas Moeka ajar itoe. Nah, kalau saudara melihat terjemahan edisi lama ini, apakah saudara paham enggak kalimatnya itu? Kalau saya baca bahwa pada Moela pertama dijadikan Allah, ya bisa paham lah pada mula pertama langit dan bumi. Tapi waktu dia katakan lagi tejampoer bawer, itu apa? Lalu ada kalimat ija etoe soetoe lawet, apa itu? Lalu ke toepan apa? Berlajang-lajang itu apa? Nah, itu kan dalam konteks bahasa zaman sekarang kita tidak bisa memahami apa yang dikatakan dalam kalimat Alkitab terjemahan 1879 itu. Bahasa kita masa kini itu sudah berbeda dengan bahasa pada waktu itu. Sehingga LAI perlu menerbitkan terjemahan baru. Maka kalau di terjemahan baru edisi 1974, tahun 1974 itu dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau sudah membaca edisi baru tahun 1974 itu, pasti kita bisa paham. Karena memang bahasa kita itu memang seperti itu. Kita masih bisa pahami, bahkan pada zaman sekarang ini.
Nah, dengan selang waktu yang hampir 100 tahun antara Clean Card dengan terjemahan baru, saudara yang zaman sekarang seperti saya katakan tadi itu pasti akan melihat perbedaan bahasa di antara keduanya. Dibandingkan dengan terjemahan baru, bahasa terjemahan lama itu adalah bahasa Melayu yang terkesan usang dan tidak mudah dimengerti oleh pembaca sekarang. Ya, tidak bisa dimengerti seperti tadi saya katakan. Demikian pula dengan Alkitab terjemahan baru yang sebetulnya sudah tidak baru lagi bagi pembaca masa kini. Jadi kalau tadi terjemahan lama kita tidak bisa paham, bahkan terjemahan baru pun, ya kan, yang edisi yang pertama itu kita juga ada beberapa kata di sana yang kita tidak bisa pahami. Misalnya kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 2. Di dalam terjemahan baru itu ada kata ganja muncul di sana ya. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Ganja itu apa? Bagi saya yang pembaca zaman sekarang, saya tidak paham ganja itu apa. Saya tahunya itu cuma sejenis narkotika. Maka perlu TB2, terjemahan baru edisi yang kedua, sehingga diteribetkan. Lalu di sana dikatakan bahwa ganja itu diganti dengan kata balok-balok, ya kan? Kita bisa paham kalau balok-balok itu apa, ya kan? Nah, kata ganja sekali lagi ya, bagi penutur bahasa Indonesia kini itu memahaminya sebagai sejenis narkotika seperti saya katakan tadi ya. Tapi kalau di KBBI malah ditemukan arti lain dari ganja, yaitu bagian keris yang melekat pada bilah. Namun definisi kedua ini pun tidak banyak diketahui oleh pembaca Alkitab. Maka untuk menghindari pemahaman yang rancu, dalam TB2 kata ganja yang merupakan bagian dari bangunan itu telah diganti dengan kata balok. Bahasa Ibraninya itu kerutot atau tiang, kepala tiang, dalam Ibraninya koteret, seperti dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 17. Jadi karena adanya pergeseran-pergeseran bahasa ini, maka Lai menerbitkan edisi yang kedua agar setiap pembaca ya kan dapat memahami setiap kata dan kalimat yang dimunculkan di sana. Dan ini berlaku untuk semua dokumen kuno, bukan hanya Alkitab. Ya, usianya ratusan bahkan ribuan tahun. Ketika itu diterjemahkan ke bahasa kini, ini menjadi sesuatu yang sukar karena pasti ada kekurangan-kekurangan di sana sini dari aspek bahasa tadi itu yang sudah mengalami pergeseran tadi itu. Ya kan, kosakatanya berubah. Maka perlu adanya revisi untuk menyesuaikan dengan konteks bahasa masa kini. Ini yang pertama. Ini yang ya, karena kesulitan perubahan bahasa. Yang kedua, mengapa perlu ada revisi Alkitab TB2? Karena ini terkait dengan interpretasi dan teks-teks sumber. Jadi ini bicara tentang eksegesis. Nah, usia teks-teks Alkitab itu sudah sedemikian kuno, lama sekali ya, antara 2 sampai 3 milenea, 3 ribuan tahun. Sangatlah wajar jika terdapat kata-kata yang sulit untuk dipahami, apalagi jika kata-kata itu hanya digunakan 1 kali dalam seluruh Alkitab. Oleh karena itu, ada ayat-ayat yang terbuka untuk diterjemahkan dengan beberapa padanan yang berbeda. Tentu saja tidak semua pilihan yang terbuka ini dapat dihadirkan sekaligus, sehingga terjemahan-terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa di dunia memilih salah satu arti yang mungkin dari teks-teks yang sulit. Alkitab TB2 pada umumnya mempertahankan padanan dalam terjemahan baru edisi pertama. Namun, bila mana perlu, terjemahan Alkitab edisi pertama itu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan penelitian naskah-naskah sumber Alkitab dan kajian-kajian mengenai maknanya. Ya, ada beberapa contoh misalnya dalam Yesaya 6 ayat 8. Kalau di terjemahan baru, saya mencoba mencari ayat ini karena ayat ini salah satu ayat yang penting yang bicara tentang Tritunggal. Maka saya coba cari di terjemahan edisi yang kedua. Oh, ternyata ada perbedaan. Karena setahu saya di edisi yang pertama ada kesalahan terjemahan di sana.
Kalau kita melihat edisi pertama dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ada kata aku di sana ya. Siapa yang mau pergi untuk aku? Ini kan bentuk tunggal. Ya, bentuk tunggal ya. Menunjuk pada satu pribadi. Tetapi kalau kita melihat di TB2, setelah saya melihatnya, oh ternyata puji Tuhan itu sudah dirubah. Karena kalau yang tadinya itu dikatakan siapa yang mau pergi untuk aku, maka di TB2 dikatakan siapakah yang mau pergi untuk kita. Jadi dari aku tadi itu berubah menjadi kita. Kata aku, seperti saya katakan tadi ya, di terjemahan baru edisi yang pertama itu bahasa aslinya atau Ibrani adalah lanu yang merupakan kata ganti orang pertama bentuk jamak sebetulnya. Sehingga kalau dia kata ganti orang bentuk jamak, maka kata aku itu menjadi tidak tepat. Yang tepat adalah kami atau kita. Seperti dalam Kejadian 1:26. Itu juga kata ganti orang pertama bentuk jamak. Sama dengan ini. Di dalam Yesaya 6 ayat 8. Kata aku di sana, di dalam edisi pertama itu, kata ganti orang pertama bentuk jamak. Sehingga itu tidak tepat. Lalu di TB2 diganti dengan kita. Nah, ini lebih tepat. Sama dengan terjemahan versi bahasa Inggris ya, King James, RSV, NIV, NASB juga menerjemahkan us di sana. Whom shall I send and who will go for us? Kata us di sana. Siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk kami? Itu sebab terjemahan baru edisi yang kedua mengkoreksi terjemahan sebelumnya. Ya, ini teks yang penting sekali yang saya bersyukur ternyata TB2 ini sudah merubah terjemahannya yang edisi pertama tadi itu. Kemudian kalau kita melihat dalam Yohanes 9 ayat 35, 36 dan 38, saya lihat di sini ya. Dikatakan di sana Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia?" "Tuhan." Ada kata Tuhan ya. "Supaya aku percaya kepadanya." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu Yesus menyembah. Jadi ada dua kali kemunculan kata Tuhan di dalam ayat-ayat yang sudah baca tadi ya. Tapi di dalam terjemahan baru edisi yang kedua ada perubahan di sana sedikit. Kalau di sana ada dua kali kemunculan kata Tuhan, maka di TB2 itu hanya muncul satu kali kata Tuhan. Ya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia?" "Tuhan." Kata Tuhan. Tadi Tuhan sekarang dirubah menjadi Tuhan. "Supaya aku percaya kepadanya." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Dan sini baru muncul kata Tuhan, tetap dipertahankan kata Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Nah, kata Tuhan di sana itu berasal dari kata Yunani Kyrios, yang berarti Tuhan, majikan, pemilik, atau Tuhan. Seperti dalam contoh di atas, lebih wajar para penerjemah TB2 ini melihat lebih wajar jika orang buta yang belum mengetahui identitas Yesus menyapa dia dengan Tuhan. Dan kemudian ketika dia percaya kepadanya, sapaan itu diterjemahkan sebagai Tuhan. Di dalam ayat yang ke-38. Jadi ini terjemahan yang lebih tepat, karena bagaimana mungkin seorang buta yang baru mengenal Yesus langsung mengatakan Tuhan, padahal dia baru kenal. Ini sama kasusnya dengan perempuan Samaria yang diinjili Yesus itu ya. Dia menyebut dengan Sir sana Tuhan ya, karena dia baru kenal Yesus di sana pada waktu itu. Demikian juga dengan orang buta ini. Terjemahan ini menurut saya lebih tepat. Lalu ada Wahyu 3 ayat 14. Nah, ini penting juga berkaitan dengan Yesus Kristus ya. Di sana dituliskan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah." Permulaan dari ciptaan Allah ya, dikatakan di sana ya. Tapi di TB2 sudah dirubah. Bukan lagi permulaan ya. Kalau kita baca, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah." Jadi kata permulaan sana dirubah menjadi sumber. Nah, kalau saudara memperhatikan kata permulaan atau sumber itu dari kata Yunani arche. Dan kata itu mempunyai cakupan makna yang luas, diantaranya awal, bisa permulaan, bisa asal, bisa sumber, dan penguasa. Nah, dalam contoh
teks di atas tadi itu yang sudah saya katakan tadi itu, terjemahan permulaan itu dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Karena seolah-olah Kristus itu yang disebut amin, saksi yang setia dan benar itu adalah yang pertama diciptakan dari segala ciptaan Allah. Nah, supaya maknanya lebih jelas dan tidak disalah mengerti, maka TB2 menerjemahkan kata Yunani arche itu sebagai sumber. Dan terjemahan ini memang pas dan tepat. Karena kalau kita memahami Yesus itu adalah ciptaan pertama yang mula-mula diciptakan, maka itu akan bertabrakan dengan ayat-ayat lain yang mengatakan Yesus itu kekal, misalnya Yohanes 1 ayat 1. Yesus pernah berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada, dalam Injil Yohanes ya. Itu akan melambangnya teks tersebut. Dan memang konteks wahyu tidak sedang menempatkan Yesus pada posisi orang yang pertama kali diciptakan. Tidak seperti demikian. Maka terjemahan lainnya sudah tepat. Lalu saya mencari sebuah teks yang penting juga yang berkaitan dengan soteriologi keselamatan yang saya gumuli dengan teman-teman di Katolik ya. Galatia 2:16 ya. Di sana dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Kristus. Jadi kata hanya itu muncul di dalam TB edisi yang pertama. Tapi kalau kita melihat dalam edisi yang kedua, ternyata kata hanya itu sudah tidak ada. Cuma dikatakan kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Kalau edisi yang pertama dikatakan tetapi hanya oleh iman dalam Yesus Kristus, dalam Kristus Yesus, di edisi yang kedua sudah dirubah, dikatakan tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Jadi kata hanya itu sudah dibuang, tidak ada. Nah, kata hanya yang ada di TB edisi pertama memang itu tidak tepat. Karena kalau kita melihat di dalam teks Yunaninya memang kata hanya itu tidak ada. Kata hanya itu memang tidak ada. Jadi TB2 lah ini sudah tepat dengan menghapus kata hanya itu. Memang tidak ada, karena memang tidak ada. Nah, saya tidak tahu ya, apakah penghilangan kata hanya itu adalah masukan dari para ahli biblika di umat Katolik atau bagaimana. Saya tidak tahu ya, tetapi yang jelas memang bahasa aslinya itu tidak mengandung kata tersebut. Jadi saya sepakat dengan terjemahan lain ini. Nah, itu beberapa contoh mengapa edisi yang kedua ini perlu diadakan, perlu diterbitkan, karena paling tidak dua faktor tadi itu ya, seperti yang saya katakan tadi, adanya pergeseran bahasa, perubahan-perubahan bahasa, karena gap waktu yang begitu panjang. Lalu yang kedua, faktor eksegesis, tinjauan terhadap teks-teks sumber dan interpretasi terhadap teks-teks yang ada. Ya, itu sebabnya maka perlu diterbitkan edisi yang diperbarui, yaitu edisi yang kedua. Tapi ada poin yang ketiga yang perlu saya tegaskan di sini, yaitu kritik terhadap TB2, ya, terjemahan baru yang kedua. Nah, kita patut mengapresiasi memang usaha dari Lai untuk membuat terjemahan yang lebih akurat, wajar, dan tepat. Tetapi ada sejumlah kritik dari beberapa teolog terhadap terjemahan Lai tersebut. Ini terkait dengan apa yang mereka anggap sebagai kesalahan terjemahan. Nah, ada beberapa contoh dan misalnya kalau kita belajar tentang kristologi, tentang diri Kristus, saya sengaja mencari tentang Yesus Kristus karena ini sangat penting sekali. Saksi Yehova itu beranggapan bahwa Yesus adalah ciptaan pertama. Dan alasannya apa? Mereka menggunakan 3 teks untuk mendukung posisi mereka. Amsal 8:22, Kolose 1:15, dan Wahyu 3:14. Dalam Wahyu 3:14, Lai sudah benar karena sudah mengubah makna kata arche yang mulanya diterjemahkan permulaan di edisi yang pertama, lalu diganti dengan sumber. Itu sudah tepat, seperti tadi saya katakan tadi ya. Tadi ini menunjukkan Yesus memang tidak dicipta. Lalu di teks kedua yang digunakan saksi Yehova itu Kolose 1:15, itu hanya sedikit perubahan kata di sana. Kalau di edisi pertama tertulis ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, maka di TB2 tertulis dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung.
Jadi kalau yang edisi pertama, ia adalah gambar Allah, yang kedua, dialah gambar Allah. Jadi lebih dipersingkat kalimatnya, sehingga mungkin itulah penyebab maka TB2 lain ini terlihat lebih tipis, karena ada beberapa kata atau kalimat yang dianggap terlalu berlebihan atau mubazir itu kemudian dihilangkan, dipangkas, sehingga memang Alkitabnya lebih tipis. Jadi di dalam Kolose 1:15, TB pertama dan TB2 kurang lebih sama terjemahannya, kurang lebih. Walaupun kata sulung di sana diperdebatkan oleh orang-orang, tetapi saya tidak terlalu mempersoalkannya. Karena itu tidak mungkin menunjukkan bahwa Yesus sebagai bagian dari kelompok yang diciptakan. Karena itu akan menabrak ayat setelahnya, itu ayat 16, di mana Yesus dikatakan sebagai pencipta segala sesuatu. Maka kata sulung di ayat itu maksudnya adalah firstborn, seperti dalam King James Version, yang dilahirkan pertama, dan itulah berarti sulung. Jadi tidak masalah dengan terjemahan lain di sini. Bukannya dicipta pertama. Kenapa? Karena kata Yunani yang digunakan di sana adalah prototokos. Nah, kita percaya Yesus memang dilahirkan atau diperanakan secara kekal, bukan dalam konteks ruang dan waktu tertentu seperti manusia yang terbatas. Dan ini bicara tentang hal yang lain yang terkait dengan the eternal generation of the Son. Jadi terjemahan edisi yang kedua dalam ayat ini tidak masalah menurut saya. Tetapi yang saya pertanyakan di sini adalah Amsal 8 ayat 22 yang juga digunakan oleh Saksi Yehova. Terjemahan TB2 ternyata tetap sama dengan terjemahan baru edisi yang pertama. Kalau edisi yang pertama dia katakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, maka di TB2 juga tetap mempertahankan kata menciptakan itu. Telah menciptakan itu ya. TB2 tetap mengatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Yang berbeda hanya bagian akhirnya saja. Kalau di TB edisi pertama sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, maka di TB2 di bagian akhirnya dikatakan sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Jadi ini tetap dipertahankan. Kata telah menciptakan tetap dipertahankan di sana. Nah, kalau saudara melihat konteks ayat tersebut, ini bicara tentang hikmat yang oleh para teolog digambarkan atau dipersonifikasikan sebagai suatu pribadi. Dan biasanya dirujuk untuk Yesus. Kata telah menciptakan itu berasal dari kata Ibrani Kanani, di mana kata dasar kanah itu memiliki beragam arti. Bisa mencipta, mendapatkan, mendirikan, memiliki. Jika itu ayat tersebut diterjemahkan mencipta, maka bisa kita pahami bahwa Yesus adalah ciptaan daripada Allah. Ini konteks sebelum menjadi manusia. Yesus itu ciptaan daripada Allah. Wah, ini bahaya ini kalau begini. Ini berbahaya bagi jemaat awam yang tidak kuat di dalam doktrin Kristologi. Karena konteks tidak mengizinkan terjemahan seperti itu. Karena ini akan melawan teks-teks lain seperti Yohanes 1 ayat 3 misalnya. Lalu Kolose 1 ayat 16-17 yang menunjukkan Yesus itu pencipta segala sesuatu dan kekal. Maka dia tidak mungkin diciptakan. Tidak mungkin diciptakan. Itu sebabnya King James Version, NASB, NIV, ini berbagai versi Inggris yang populer, menerjemahkan possessed, yang berarti memiliki, untuk Amsal 8:22. Ya, dan ini tepat, terjemahan yang tepat. Atau seperti yang diterjemahkan oleh firman Allah yang hidup, bahasa Indonesia terjemahan FAYH, dikatakan Tuhan memiliki aku sejak awal mula sebelum ia menciptakan apapun. Ini terjemahan lebih tepat. Karena kalau tidak diterjemahkan demikian, maka kita membuat Alkitab menjadi berkontradiksi satu yang lain. Dan terjemahan ini sesuai dengan konteksnya juga. Nah, mengapa TB2 tidak mengubah kata telah menciptakan itu dengan telah memiliki? Ini pertanyaan besar yang mungkin perlu ditinjau dan pasti ada jawaban dari para penerjemah Alkitab, terutama Pak Pendeta Anwar Chen. Tapi menurut saya ini merupakan
salah satu bagian penting yang harus ditinjau oleh tim penerjemah. Ya, seperti yang dikatakan oleh para teolog yang saya kutip pandangan mereka ini. Nah, ada beberapa contoh lain, misalnya teman saya yang seorang biblika itu mengatakan ada persoalan juga dalam terjemahan di Efesus 2 ayat 15 di sana. Kalau dia melihat dari teks sumbernya ya, teks Yunaninya. Tapi saya hanya membatasi pada Amsal ya kan 8 ayat 22. Karena saya bukan seorang biblika yang paham sekali teks-teks sumber dan sebagainya. Saya hanya membatasi dalam teks itu. Dan yang jelas memang perlu ditinjau kembali. Dengan demikian, maka saya bisa menyimpulkan bahwa ada dua kesimpulan tentang TB 2 Lai yang baru diterbitkan ini. Yang pertama, secara umum, apa yang dilakukan Lai itu sudah bagus. Karena ada cukup banyak perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan teks aslinya, termasuk penyesuaian bahasa, ejaan, kosakata, dan sebagainya. Sehingga pembaca zaman sekarang bisa memahami dengan lebih baik lagi. Tetapi ini tentu saja bukan terjemahan yang sempurna, karena ada bagian-bagian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dan ketika saya bertanya kepada salah seorang pimpinan aras gereja tertentu yang mengerti bahasa Ibrani dan Yunani, dia juga menyatakan hal yang sama. Tetapi walau bagaimanapun kita tetap mengapresiasi usaha yang begitu lama dari tim penerjemah. Saya dengar dari Pak Anwar Chen bahwa terjemahan TB2 ini dimulai sekitar tahun 1998 hingga sekarang. Jadi ada sekitar 25 tahun dan dibutuhkan ketelitian yang luar biasa, kecermatan menurut kesaksian beliau. Terkadang para penerjemah Lai berhenti pada satu kata yang begitu lama, mereka harus godok itu, mencari arti yang tepat, dan usaha-usaha yang memakan waktu panjang itu dengan menguras tenaga otak ya, pikiran mereka itu perlu kita apresiasi sangat tinggi ya, apa yang mereka lakukan tersebut. Dan walaupun pasti sebagai manusia biasa mereka walaupun mereka sekolah yang pendidikan tinggi bahkan di luar Indonesia, sekolah-sekolah yang top di luar sana, tapi mereka tetap adalah manusia biasa yang punya keterbatasan yang bisa keliru. Okay? Yang kedua, untuk mereka yang menyerang Alkitab Kristen bahwa itu palsu karena sering direvisi, itu adalah argumen yang bodoh. Karena teks sumber Ibrani, Aram, dan Yunani itu sama sekali tidak diutak-atik atau tidak berubah. Yang berubah itu adalah terjemahan yang merupakan wujud dari pemahaman atas teks sumber tersebut. Ya, memang ada bidang studi kritik teks yang meneliti manuskrip kuno yang ditemukan kemudian, tetapi itu tidak berpengaruh pada ajaran yang fundamental dalam iman Kristen, seperti kristologi ataupun Tritunggal. Sama sekali tidak. Dan aneh kalau dalam video tadi yang sudah dengarkan itu ada yang mengatakan, dia mengatakan itu naskah asli atau manuskrip Alkitab itu sudah tidak ada. Nah, bahwa kitab kalian itu tidak ada yang aslinya, sudah hilang gitu, nggak ada lagi yang aslinya. Makanya seenak udel kalian untuk mengubah kitab kalian. Nah, kayak gitu. Jadi jangan salahkan saya, itu pernyataan pendeta Anda sendiri gitu ya. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Quran kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saya mempunyai manuskrip dari data yang terlihat sekali bahwa dia tidak pernah belajar tentang naskah-naskah kuno orang itu ya. Tidak ada dokumen kuno yang asli dalam pengertian ditulis oleh tangan pertama itu tidak musnah. Tidak ada, semua sudah tidak ada, termasuk Quran itu sendiri. Ya, yang ada sekarang itu hanyalah salinan-salinan atau manuskripnya atau mushaf, seperti orang Muslim katakan. Nah, sudah tahu tidak ada berapa manuskrip Alkitab yang kita miliki saat ini? Banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali.
melebihi semua dokumen kuno lainnya, yang manapun juga, termasuk melebihi mushaf Quran itu sendiri. Perjanjian baru saja itu sudah lebih dari 5.000-an manuskrip, salinan-salinan itu ya. Belum lagi perjanjian lama, belum lagi tulisan bapak-bapak gereja, dan sebagainya. Jadi kalau orang itu mengatakan manuskrip Alkitab sudah tidak ada, itu salah total. Manuskrip itu tetap masih ada, utuh, terjaga. Yang dimaksudkan oleh pendeta MYM tadi, karena dia mengutip kata-kata pendeta MYM, itu adalah naskah asli atau autograf. Autograf, yaitu tulisan pertama dari para penulis Alkitab di abad yang pertama. Ya, waktu mereka menulis pertama kali itu, ya karena menggunakan bahan-bahan yang bisa rusak, maka itu sudah musnah karena bahan-bahannya mudah rusak. Tetapi sebelum itu musnah, semua disalin dulu. Nah, itulah yang disebut dengan manuskrip. Ya, itulah yang disebut dengan manuskrip. Dan semua manuskrip itu, seperti saya katakan tadi, itu terjaga dan terlestarikan dalam museum-museum misalnya, di dalam perpustakaan-perpustakaan dan sebagainya. Tetap terjaga, tidak dimusnahkan, tidak dibakar. Ya, seperti cerita orang sebelah sana itu ya. Nah, lalu ketika manuskrip itu diterjemahkan ke berbagai bahasa, itulah yang mengalami perubahan-perubahan. Terjemahan itu yang direvisi, yang mengalami perubahan-perubahan makna. Dan ini bukan hanya berlaku untuk Alkitab, sekali lagi juga berlaku untuk semua dokumen kuno lainnya. Quran saja yang baru muncul abad yang ke-6 atau awal abad ke-7 itu juga mengalami revisi, seperti sudah katakan tadi itu. Apalagi Alkitab Kristen Perjanjian Lama yang usianya ribuan tahun sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum kemunculan Quran. Dan Perjanjian Baru yang ratusan tahun, kurang lebih 500-an tahun mungkin sebelum Quran. Pasti harus direvisi karena faktor-faktor yang saya sampaikan tadi. Nah, itulah sebabnya Alkitab perlu diperbarui. Jadi, Alkitab yang direvisi itu sama sekali tidak membuktikan bahwa ada perubahan atau dalam pengertian pemalsuan di dalam firman Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa.